Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWA Pusaka. Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Stano Kaliptan. Beliau akan membawakan topik Best Moment for God. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Anfal untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita tundukkan kepala sejenak. Yesus Tuhan dan Allah kami, bersyukur kesempatan kembali Engkau berikan buat kami, di mana Engkau berkenan melayakkan kami semua untuk hadir dalam ibadah Zoom malam hari ini. Engkau memberkati semua yang hadir, Engkau memberkati yang mungkin masih dalam perjalanan atau tugas. Biarlah Engkau mempercepat mereka sehingga mereka dapat hadir bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran itu. Firman-Mu membawa hidup di dalam kekekalan-Mu. Lewat firman-Mu kami belajar, lewat firman-Mu kami melakukan segala perintah, yaitu firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga sarana yang ada, yang kami semua pakai, baik penerangan, seluler, audio, apapun. Kau memberkati, sehingga kami dapat sungguh melakukan ibadah ini langsung dengan baik. Dan kami percaya, 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Anfal. Silakan Pak Pendeta Stano yang akan memimpin kita di dalam perenungan firman Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Dan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu salah satu tokoh yang diangkat Tuhan hidup-hidupnya, itu tentang Henok. Ya. Nah, seperti yang tercatat di dalam Kejadian 4 ayat 17, tetapi keturunan Set, generasi ke-7 dari Adam dan anak Yared. Dan kita tahu bahwa Henok ini adalah salah satu yang diangkat Tuhan dalam keadaan hidup-hidup. Dia tidak mengalami kematian. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Dan mari kita belajar dari kehidupan Henok yang luar biasa ini. Ya. Dan di dalam kitab, di dalam kisah Henok itu tercatat juga di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Lukas 3 ayat 37, kita bisa melihat tentang lirik Perjanjian Lama bahwa yang pertama, melalui pengangkatan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ya, sekali lagi, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tidak mungkin Allah yang mati, dia mengangkat orang yang hidup. Dan di dalam Lukas 20 ayat 38, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapannya dia semua orang hidup. Ya. Dan yang kedua, melalui peristiwa ini, bahwa di balik kehidupan manusia sekarang ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan yang kekal. Ya. Kehidupan yang lekal. Jika ada orang mati, mereka harus percaya bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Ya. Dan bagi orang yang percaya adalah satu jaminan bahwa kehidupan kekal akan bersama-sama dengan Allah. Nah, di dalam kisah Henok ini, ya, hanya segelintir, tetapi hanya terdapat di dalam Kejadian 5 ayat 19 dan 24. Dan saya bacakan, saudaraku. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati.
Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat. Saya percaya semua saudara dan saya rindu untuk diangkat dengan Tuhan. Dan kalaupun keadaan yang sekarang boleh terjadi mungkin susah karena standarnya terlalu tinggi. Tetapi satu saat kita akan pasti akan mengalaminya. Andai kata Tuhan datang untuk kali kedua, dia bertemu di awan-awan, ataupun juga orang-orang yang sudah mati akan terangkat. Nah, pertanyaannya, saudaraku, apakah kita siap ketika Tuhan Yesus datang untuk kali kedua? Ini waktunya kita untuk tidak main-main. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu pasti terjadi, ya. Tetapi kedatangan Tuhan bukan sebagai seorang penyelamat, dia sebagai seorang hakim. Dan Henok, pengangkatan Henok ini adalah tipologi daripada rapture, ya. Sekalipun hanya ada di catatan kecil di dalam Kejadian, tetapi ini sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Nah, ada 3 momen yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah momen untuk merenungkan kehidupan kita, ya. Di dalam Kejadian 5 ayat 21-22, ya, momen ini ketika Henok 65 tahun ia memperanakan Metusalah. Momen yang diambil oleh Henok adalah ketika dia memperanakan Metusalah, lalu dia mengambil sebuah keputusan. Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah, dalam kehidupan manusia, banyak sekali momen-momen yang dipakai untuk kita mengambil keputusan. Tentu sebuah komitmen yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Itu pun yang dialami oleh Henok. Ketika Henok memiliki anak, dia mengambil sebuah keputusan untuk bergaul dengan Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, satu kesaksian, ya saya bukan kesaksian. Ya, saudaraku, saya mulai bertobat umur 30 tahun. Ya. Nah, ketika saya berumur 30 tahun, Tuhan proses kehidupan saya, ekonomi saya hancur, rumah habis, toko habis, mobil habis, saya dikejar-kejar hutang. Saya hanya duduk diam mencari Tuhan. Saya menangis 2-3 jam, Tuhan, saya bukan pemabuk, saya bukan penjudi, saya bukan main perempuan, tidak Tuhan. Apa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Ya, ternyata Tuhan mau panggil saya. Dan ketika umur 30 tahun, saya masuk dalam sebuah gereja, yaitu gereja Betani. Dan ketika saya mulai masuk, saudaraku, saya hanya sebagai seorang OB. Kenapa demikian? Karena saya malu. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya mengangkut karpet, saya hanya mengangkut kursi, saya hanya mengangkut sound system. Karena pada waktu itu saya hanya punya pick up sangat butut sekali. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, selama bertahun-tahun saya nggak bisa berdoa, saya tidak bisa bersaksi, saya tidak bisa berbicara. Saya seorang yang minder. Nah, tapi ketika itu ada kerinduan saya untuk masuk dalam kelompok sel. Saya diangkat menjadi seorang pengurus. Dan ketika saya menjadi seorang pengurus, saudaraku, lalu Tuhan berikan kepercayaan. Dari pengurus school, sekretaris, ketua, jadi pekerja, diaken, bendahara, koordinator ibadah, sampai pada satu titik saya menjabat sebagai gembala di GBI Tawarna Istana Regensi. Nah, ketika di Pret kami bersama-sama itu adalah para diaken, jumlahnya 50 orang, berarti suami istri 100 orang dengan jemaat yang Tuhan percayakan cukup banyak. Tetapi pada waktu itu saya ulang ke peristiwa ini, selama 7 tahun saya melayani sebagai gembala, ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan panggil. Bapak kemari. Dia katakan, Bapak harus melepaskan jabatan Bapak, karena kalau tidak rencana Tuhan tidak tergenapi. Akhirnya saya meninggalkan.
Saya meninggalkan zona nyaman. Dan ketika saya mengundurkan diri kepada gembala, sampai gembala almarhum kami tidak menerima saya, tidak menerima pengunduran diri saya. 3 kali saya berusaha untuk meninggalkan, tapi ditolak. Bahkan gembala saya marah. Kamu tahu nggak, saya berdoa tidak ada nama lain selain kamu. Nah, tetapi saya punya gembala yang begitu baik, yang saya sangat hormati, tapi karena Tuhan suruh saya untuk mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan, saya tinggalkan penggembalaan saya. Dan semuanya itu saya konfirmasi. Ada Pak Daniel Panji, ada Glenn, ada Pak Irwan Wijaya. Dia adalah salah satu nominasi Dirjen Agama Kristen Indonesia. Dia adalah dulunya pengembang daripada GBI di Singapura. Dia menanyakan kepada saya, kapan kamu keluar untuk melaksanakan tugas pelayanan? Kita tidak tahu. Kapan Tuhan panggil? Kapan Tuhan datang? Mari pergunakan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan yang telah kau terima. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan, yang Tuhan sudah berikan. Kasih karunia yang Tuhan berikan, mari jangan disia-siakan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku tidak akan mendengar engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Mari saudaraku, kita perhatikan. Ketika saudara ambil keputusan, hari ini saudara mengambil keputusan, maka saya percaya bahwa keputusan yang saudara hari ini akan menentukan hari yang akan datang. Amin. Yang kedua, saudaraku, momen bersama dengan Tuhan. Saat momen bergaul dengan Tuhan, di dalam Kejadian 5 ayat 22 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudaraku, dalam ayat ini, Henokh bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Saudaraku, waktu yang begitu lama. Tentu waktu yang sangat lama. Tetapi itu bukan menjadi pertanyaan. Berapa lama kita hidup? Ya, ada seorang teolog bernama William James. Saudaraku, dia katakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi berapa lama kita bisa memberikan kontribusi kita kepada Tuhan. Dia mengutamakan begini, Tuhan Yesus, dia hidup hanya 33,5 tahun. Tetapi dia dalam 3,5 tahun, dia pergunakan waktu itu dan dia tidak sia-siakan. Dia katakan begini, kalau Yesus hidup dalam waktu 3 tahun, dia bisa saja dengan motivasi yang salah. Dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa membangkitkan orang, dia bisa menghancurkan kuasa-kuasa si jahat, dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Betapa terkenalnya dia. Tetapi apa artinya dibandingkan kematian Yesus di kayu salib? Kematian di salib dan kebangkitannya itu memberikan kontribusi yang besar, sumbangsi yang besar di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Henokh. Henokh 300 tahun lamanya dia ada. Tetapi apa yang dia, bukan karena bukan lamanya. Yang menjadi perenungan saya, jujur, kenapa banyak orang yang percaya, orang Kristen, yang sudah mengenal Tuhan, ketika dia mengenal, dia timbul tenggelam di dalam iman. Dia malas ke gereja, dia malas baca firman Tuhan, dia tidak intim dengan Tuhan, dan undur kepada Tuhan. Ada naik lagi, Ibu. Yang kedua, saudaraku, dan berapa lama, berapa hamba, banyak daripada kita, hamba-hamba Tuhan, ya, yang meninggalkan pelayanan karena gesekan dengan gembala, karena rekan sepelayanan, ya. Dan banyak orang yang malas intim dengan Tuhan. Dia bahkan dia menyimpang
motivasi yang salah, karena seharusnya tidak demikian. Tetapi seharusnya dia menyadari di dalam kehidupan dia ada satu kuasa, yaitu Roh Kudus dan firman Tuhan yang meneguhkan. Tetapi Henokh, dia bisa berjalan dari pengenalan akan Tuhan sampai 300 tahun, dia semakin lama semakin intim dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa perbedaan antara Henokh dengan kita? Bukan Allah kita adalah Allah yang sama. Ketika dia bertemu, dia bergaul dengan Tuhan, saya percaya tidak face to face. Tetapi dengan imannya Henokh mulai percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan, saudaraku, dikatakan, saya mengambil beberapa versi, baik di The New King James, baik di NIV, tetapi yang lebih pas adalah saya ambil The New Living Translation, ya. Yang dikatakan, saudaraku, ketika dia bergaul dengan Tuhan di dalam bahasa Ibrani halak, secara harfiah, walk constantly with God, berjalan secara konstan terus-menerus dengan Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam artikan saya begini, Henokh hidup dalam persekutuan erat dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana persekutuan erat dengan Tuhan? Dalam segala kehidupannya, dia memposisikan dirinya selalu bersama dengan Tuhan. Dalam seluruh aktivitasnya, dia memposisikan bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan dia. Mungkin waktu bangun, kita berseru kepada Tuhan, mengucap syukur. Waktu kita mau keluar, kita berkata, Tuhan, kuserahkan segala kehidupan. Waktu kita mau makan, waktu kita mau tidur kembali, saudaraku, Tuhan katakan bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, mari belajar dari seorang navigator, ya, yang mengilustrasikan tentang roda kehidupan, ya. Di mana, saudaraku, seorang yang bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan, dia harus bersama dengan Tuhan, dia harus mempunyai iman yang seimbang, ya. Nah, saudaraku, dia roda berbicara tentang roda kehidupan. Nah, di dalam roda, kalau roda ini akan berjalan, maka dia harus mempunyai sebuah as, sumber, dan dia harus mempunyai keempat jari-jarinya supaya dia kuat. Roda ini berjalan dengan stabil. Maka saya menggambarkan, navigator ini menggambarkan tentang satu pribadi, kalau as itu adalah Yesus Kristus, Allah kita yang selalu mendampingi kita. Nah, di dalam perjalanan ini yang satu kita harus jangan lupa, ada jari-jari yang menunjukkan ke atas. Jari-jari ke atas ini berbicara tentang kehidupan doa. Saudaraku, tentang kehidupan doa. Kalau kita belajar daripada Yesus, bagaimana Yesus selalu dengan Tuhan, dia selalu berdoa pada saat dia dicobai, pada saat dia dibaptis, pada saat dia menghadapi pergumulan, pada saat dia meluangkan waktu untuk pergi subuh-subuh berdoa sendiri. Pada waktu dia pergumulan, dia berdoa. Dia menjadi pendoa syafaat. Pada saat disalibkan, dia berdoa. Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau Yesus melakukan hal itu, kenapa kita yang begitu lemah tidak untuk berdoa? Sedangkan, saudaraku, satu alasan yang paling penting, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan meluangkan waktu untuk selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan paling suka yaitu meluangkan waktu kita untuk bersama-sama dengan dia. Banyak sekali alasan. Waduh, terlalu sibuklah. Tetapi waktu bersama Tuhan jauh lebih penting. Di dalam dunia yang memang serba sibuk, ya, Alkitab mencatat di dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi ini. Bukankah sesuatu hal yang teramat penting di dalam kehidupan kalau kita menempatkan Allah sebagai Allah yang berkuasa. Dan di dalam Mazmur 32, hargailah waktu kita bersama dengan dia. Tuhan dua, saudaraku, yaitu baca firman Tuhan. Kalau saya berada di gereja, saya selalu tanya, kenapa? Sukakah saudara membaca firman Tuhan? Mereka diam. Mereka ada yang menjawab, aduh malas. Ketika aku baca firman Tuhan, ngantuk. Waduh, aku
nggak ngerti baca firman Tuhan. Aku sibuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya bukan di Zoom ini ya. Saya di gereja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seringkali saudaraku yang dikasih Tuhan terbesit dari kenapa orang yang sudah percaya kok tidak semakin intim dengan Tuhan. Saya mengilustrasikan saudaraku. Kalau hari ini saya bertanya kepada Pak Hendrik. Pak Hendrik, tadi malam kemarin makan apa? Wah, saya makan dengan ayam. Lalu saya tanya lagi, Pak Hendrik, minggu yang lalu Pak Hendrik makan apa? Wah, makan burger. Oke. Sebulan Pak Hendrik makan apa? Wah, saya waktu itu makan enak sekali seafood. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sadar nggak kita? Kalau saat ini kita boleh berada dalam keadaan sehat, kita penuh semangat, kita bergairah, itu karena apa? Karena ada makanan yang masuk di dalam kehidupan kita. Ya, selain kita intim dengan Tuhan, demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau saya tanya misalnya, Ibu Lydia, saya tanya, Ibu Lydia, bagaimana? Apakah Ibu sudah dengar firman Tuhan? Baca firman Tuhan? Udah Pak, apa yang saya dengar? Wah, saya dengar tentang Henok hari ini. Minggu kemarin, apa? Wah, saya nggak tahu Pak, saya lupa. Bulan kemarin, mungkin Ibu bertanya, waduh saya nggak tahu Pak, saya lupa. Tapi sadar nggak? Dalam kehidupan kita banyak pergumulan-pergumulan yang saat ini kita alami. Mungkin tanpa kita sadari ada rasa kekecewaan, hopeless. Tetapi dalam keadaan putus asa, tahu-tahu firman itu keluar, jangan takut nak. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Masa depanmu, harapanmu tidak pernah hilang. Kenapa saudaraku? Karena kita selalu baca firman Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Pada saat kita jatuh, dalam keadaan, waduh kita jatuh, lalu terdengar yang, jangan, ayo bangun, jiwamu bangun. Sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak, sebab tanganku menopang engkau. Saudaraku, kenapa? Karena ada firman yang kita makan. Kita dikecewakan, kita dimanfaatkan. Jangan bimbang, jangan takut. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan kananmu untuk membawa kemenangan. Bukankah firman itu yang selalu menopang kehidupan saudara dan saya? Jari-jari yang lain ke kiri, persekutuan. Kita saling mendoakan, saling membangkitkan iman. Ya, saudaraku, saling mendukung, menasehati. Bukankah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Begitu juga dengan jari-jari kanan kesaksian, memberikan kekuatan, penghiburan kepada saudara kita yang saat ini kita sedang sakit, yang terpuruk. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita hidup di dalam sebuah perjalanan kehidupan. Ya, kalau roda keseimbangan ini boleh berjalan dengan baik, saya percaya saudara akan kuat berjalan dan semakin intim dengan Tuhan ketika kita melakukan apa itu inginkan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, rohani kita untuk kehidupan kita ya, dan saya percaya Tuhan akan menuntun saudara dan saya pada satu titik bahwa hidup saudara ada dalam kemenangan. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita hidup menyerahkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan ambil, apa yang saudara ambil menjadi sebuah keputusan, Tuhan tidak pernah melupakan hal itu. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan Henok diangkat hidup. Ya, saudaraku, di mana Kejadian 5 ayat 24 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan, mungkin saudara tidak akan pernah mengalami kehidupan. Tetapi kepastian dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang untuk kali kedua. Saya melihat di
ada sebuah video klip, dikatakan seorang yang sedang mengelap mobilnya. Lalu dia mendengar bunyi sangkakala. Lalu ketika dia mendengar bunyi sangkakala, dia keluar untuk mencari sangkakala. Lalu dia angkat tangan. Dan dia mulai terangkat. Rapture. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah. Hal itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan datang untuk kali kedua. Dan saya percaya. Dan itulah kerinduan kita. Tuhan datang untuk kali kedua untuk mengangkat kita. Sekalipun waktunya tidak pas. Tetapi saya percaya sebelum kejadian itu terjadi, orang di dalam Tuhan akan diangkat lebih dahulu. Itu tercatat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Untuk menyambut Allah, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara tidak mau menjadi orang yang tertinggal. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara ingin rindu Tuhan datang untuk kali kedua dan kita diangkat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana keadaan kita? Apakah kita siap ketika Tuhan datang untuk kali kedua? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Henokh diangkat hidup-hidup karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Maka Ibrani 11 ayat 5 katakan, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan di hadapan Tuhan. Alangkah baiknya. Kadang-kadang kita introspeksi. Kadang-kadang kita tidak lepas dari sebuah kesalahan. Mungkin kita mengabaikan Tuhan. Tetapi mari kita introspeksi untuk apakah hidup kita. Next, apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Dan kata berkenan di dalam bahasa aslinya euaristeo yang artinya memuaskan Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Atau apapun yang kita lakukan cocok dengan hatinya Tuhan. Suitable to heart of God. Mari kita belajar. Kita tidak sempurna. Tetapi kalau kita punya keinginan untuk melakukan, saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kehidupan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan janji kedatangannya pasti. Amin. So be it. Ini merupakan nubuatan Henokh. Ya. 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Inilah yang dibuatkan oleh Henokh. Bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Ini sebuah kepastian. Dan saya mengamini, saya meyakinkan bahwa itu akan terjadi. Hanya sayang, kita tidak tahu. Tetapi kerinduan saya, Tuhan datang untuk kali kedua. Untuk menjemput kita. Dari semua ini, saya ambil kesimpulan bahwa kehidupan Henokh, kesimpulannya, kehidupan Henokh benar-benar menjadi pelajaran yang berguna bagi hidup kita. Henokh adalah tipe manusia yang memiliki kedewasaan rohani, pengertian yang dalam. Dia tidak diselewengkan oleh pemikiran-pemikiran manusiawi dia. Ya, kadang-kadang manusia berpikir-pikir, kadang-kadang manusia memanfaatkan. Kadang-kadang manusia boleh, kadang-kadang manusia gajah selumbar di pinggir sungai nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Itu yang terjadi, ya. Tetapi mari kita belajar sebagai manusia yang dewasa di tengah tanggung jawab kita sebagai keluarga, sebagai hamba Tuhan, kehidupan pelayanan, selagi masih kita diberikan kesempatan untuk hidup, jangan sia-siakan karunia. Intim dengan Allah,
ya. Ya, ketika Tuhan panggil kita, kita intim. Saya percaya sesuatu menentukan pada saat kita boleh berada, Tuhan panggil. Yang kedua, hidup Henokh mengajarkan kita banyak, baik untuk rencananya maupun ketika kita bergaul dengan Allah. Kita menjalankan kehidupan. Kita dihargai Tuhan dan kita menghargai Tuhan. Kita dihargai di atas harta dunia, di atas segala-galanya. Surga itu rumah kita sekarang. Karena jaminan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, kesukaan itu menjadi kesukaan kita juga. Yang ketiga, Henokh dipakai Tuhan untuk menubuatkan. Mengingatkan kita, saudara dan saya, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa indahnya kalau kita mengerti. Dan kita berani mengambil sebuah keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan saya akhiri, dan firman Tuhan sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bangga punya Allah yang begitu baik, yang begitu setia, yang begitu mengasihi kami. Kami tidak pernah kekurangan, ditinggalkan. Di saat kami lemah, Kau berikan kekuatan. Di saat kami tidak berdaya, Tuhan berikan upaya. Bahkan di saat kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, Engkau juga yang mengingatkan kami. Itulah Allah kami, Allah yang hidup. Dan Engkau ingatkan melalui firman Tuhan ini, pada satu saat Tuhan akan datang menjemput. Dan kami boleh berkata, ini aku Tuhan. Aku mau, aku rindu Engkau datang sekali kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.